Ketemu lagi sama aku, Amy Schmidt. Kali ini aku nggak sama Andrew. Hari ini aku akan bahas tentang gimana sih tips atau persiapan untuk bisa apply atau dapat visa travel atau turis untuk ke Amerika Serikat. Untuk traveling, jalan-jalan, itu nggak seribet itu. Karena nggak butuh dokumen fisik yang banyak, nggak nyiapin kayak rekening koran berbulan-bulan gitu, nggak pakai bawa dokumen sebendel-bendel, nggak perlu. Yang penting daftar aja di online dan jujur, apply sendiri aja. Atau kalau mau buka jasa apply US visa, boleh. Yang pertama, yang pasti itu paspor yang masih berlaku. Terus yang kedua, itu foto. Foto aja ke tempat foto yang biasa untuk keperluan visa, bilangnya untuk visa Amerika. Barulah isi formulir DS-160. Formulir DS-160 itu bisa dibuka di websitenya US Department of State Consular Electronic Application Center. Linknya ada di sini, aku kasih. Di situ aku nggak bakal ngasih lihat langkahnya satu-satu per halaman ya. Ini cuma kayak tips-tipsnya aja untuk ngisi biar cepet. Karena emang yang paling effort itu adalah ngisi form ini. Nggak susah, cuma karena yang diisi banyak, jadi harus make time, menyediakan waktu untuk cuma ngisi ini gitu. Aku juga pernah ngisi ini beberapa kali, dan kalau misalnya agak terdistraksi, dia kayak 2 menit atau 3 menit enggak beroperasi atau enggak aktif. Jadi nanti dia akan balik lagi ke depan dan akan kembali ke halaman yang sebelumnya terakhir diisi. Jadi effort banget ya. Makanya itu cara aku ngasih tips-tips aja biar tahu per halamannya gimana sih. Oke. Kalau mau lebih gampang lagi, search aja online immigration visa application atau DS-160. Nanti di situ ada lokasi di mana kamu apply. Kalau di Indonesia ada 2. Yang satu di Jakarta, yang satu di Surabaya. Jadi US Embassy itu ada 2 di Indonesia. US Embassy Jakarta atau US Embassy Surabaya. Nanti di halaman itu akan ada kode dan start application. Nah, di halaman awal itu akan muncul application ID. Jadi nanti ada application ID, biasanya dimulai pakai A berapa gitu. Ada sekitar 10 karakter gabungan. Itu harus diingat. Yang pertama bisa diingat, yang kedua bisa ditulis, yang ketiga bisa difoto, atau ya di type aja di handphone. Karena itu application ID setiap kali keluar dari form, either itu karena kamu emang keluar dari form itu, atau yang kedua biasanya loading. Kalau misalnya putus, jaringan putus, koneksi putus, dia akan balik lagi, dia akan keluar dan kamu harus masuk lagi, retrieve namanya. Jadi ada pilihan 2 nih, yang satu start application, yang satu retrieve. Nah, itu harus retrieve. Kalau udah pernah masuk dan udah punya application ID, itu retrieve application. Dan itu yang bikin lama, itu karena yang pertama jaringan tadi putus, koneksi yang nggak stabil. Jadi ini aku kasih tips-tipsnya aja biar nggak lama ngisinya. Oke. Halaman pertama itu tentang personal information. Jadi informasi pribadi kamu. Kayak nama, gender, status pernikahan, tempat tanggal lahir, seperti itulah. Jangan lupa di save setiap kali satu halaman itu selesai, kamu save. Karena just in case, kalau jaringan putus atau loading, nggak harus ngulang lagi dari yang halaman sebelumnya. Atau malah bisa jadi disuruh ngulang lagi dari halaman awal kita ngisi. Gitu.
Nanti personal information itu ada 2 halaman. Kemudian halaman selanjutnya itu tentang travel. Nah, di bagian travel, jadi nanti akan ditanya aja, akan mau travel ke Amerika tuh plannya kayak apa. Kalau nggak punya spesifik tanggal pun nggak apa-apa, ditulis aja misalnya, kira-kira mau summer ke sana bulan Juni gitu, atau misalnya 1 Juli, kira-kira 2 minggu, ya udah ditambah aja 1 Juli sampai 14 Juli misal. Terus nggak harus sama persis nanti sama tiketnya, dia cuma pengen tahu kamu tuh sebenarnya niat nggak sih gitu kesana tuh beneran emang cuma jadi turis gitu kan. Udah jelas nih mau pulang lagi ke Indonesia. Ada halaman travel companion. Kamu akan ditanya siapa yang travel bareng sama kamu. Biasanya ini keluarga, karena nanti interviewnya bisa bareng. Oke, halaman selanjutnya tentang US travel. Di sini dia cuma nanya kok pernah travel ke Amerika atau enggak, atau pernah ada urusan sama imigrasi Amerika atau enggak. Terus halaman address and phone. Dia menanya alamat, nomor telepon, termasuk sama akun sosial media kamu. Kalau misalnya ada akun sosial media, tulis aja di situ akunnya apa. Dan halaman tentang paspor. Karena itu aku bilang siapin paspor waktu di depan laptop atau di depan komputer kamu pada saat kamu apply visa. Semua data yang ada di paspor diisi di situ. Berikutnya, US contact. Jadi mereka pengen tahu nanti ke Amerikanya itu di kota apa pengennya. Nah, itu mereka minta kontaknya. Misal ada kontak temennya di situ, nomor teleponnya berapa, atau alamatnya di mana, atau kalau mau kira-kira nanti mau di hotel A gitu, atau kalau misalnya ada undangan training atau ada undangan seminar, atau emang ada acara, ada event organizer, ada panitianya, bisa disebutkan di situ nama organisasinya apa, atau panitianya namanya siapa, alamatnya di mana, dan kontaknya disebutkan nomor teleponnya berapa. Kemudian halaman tentang family atau keluarga. Nanti isinya tentang nama orang tua, nama, tanggal lahir, seperti itu. Jadi jangan lupa ya, tanggal lahir masing-masing orang tua kamu. Dulu lahirnya di mana gitu. Jangan sampai, aku juga soalnya jujur waktu itu sempat lupa tahunnya ya kan. Terus sempat telepon atau WA tapi loading, akhirnya putus koneksi, balik lagi deh. Selanjutnya itu halaman tentang work, education, atau training. Jadi mereka pengen tahu kamu kerja apa sih gitu. Nama kerjaannya apa, nama jabatannya apa, terus duties atau responsibilities-nya apa, kamu responsible kerjanya apa aja, pointers aja sih, menjelaskan kalau kerjaan kamu seperti apa. Nah, di bagian work atau education atau training ini, kamu akan diminta untuk nulis berapa gaji kamu dalam setahun. Hampir halaman terakhir itu isinya security and background check. Nggak banyak sih, kayak kalau kamu nggak berbuat kriminal atau nggak berbuat hal-hal yang nggak baik, nggak berurusan dengan drug abuse kayak gitu, dengan obat-obatan terlarang, dengan narkoba, itu harusnya isiannya banyak enggak. Jadi pertanyaan yang jawabannya yes or no. Terakhir itu adalah foto visa. Nah, tadi aku bilang kenapa disiapin dari awal sebelum ngisi. Kamu udah tinggal masuk aja, upload file fotonya. Nah, pada saat submit dan save, itu nanti ada kayak confirmation letter. Jangan lupa di print. Kalau DS 160-nya udah selesai, nanti kita akan dikasih kode untuk bayar. Dan itu nggak bisa langsung hari itu kita ngisi, hari itu ditunggu kita bayar, terus langsung jadi
appointmentnya, enggak. Jadi itu selesai di sini, selesai DS 160, formulir DS 160. Dia nanti akan muncul DS 160 confirmation letter yang aku bilang di print ya. Ada fotonya di situ. Jadi foto kamu pasti muncul di situ dan ada nomornya. Itu nanti ada kode untuk kamu bayar ke bank. Sebenarnya cara bayarnya itu bisa lewat cash di bank, di CIMB Niaga, tapi sekarang namanya apa ya? NIMB Niaga mungkin ya. Yang kedua bisa electronic transfer funds atau transfer. Tapi aku prefer cash aja ke bank. Ini beneran cash ya. Cash, bawa cash terus dimasukin ke teller di bank. Jadi aku pernah menawarkan untuk transfer dari bank aku bisa nggak gitu? Enggak. Jadi cash untuk dibawa ke teller untuk diproses, dimasukkan ke Bank of America. Untuk bisa bayar dan schedule interview, kamu harus sign untuk bikin akun di ustraveldocs.com. Di situ bikin akun aja, create account. Nah, di ustraveldocs.com itu pilih aja di non-immigrant visa. Dan di non-immigrant visa itu ada pilihan pay fee. Jadi bayar biaya visa. Nah, biaya visanya bisa dibayar di either itu cash atau EFT, Electronic Transfer Funds. Dan aku bayarnya pakai cash. Benar-benar bank notes dibawa ke bank. Kalau aku dulu biayanya 160 atau 155, aku lupa. Tapi aku lihat terakhir itu 185 US dollar untuk satu orang. Nah, setelah diproses sama bank, biasanya mereka akan kasih tahu 1 kali 24 jam akan bisa buka schedule untuk interview. Sebenarnya kadang-kadang juga nggak 1 kali 24 jam ya. Aku pernah kok nggak sampai 1 hari udah bisa buka schedule untuk interview. Nanti dapat receipt atau tanda bukti transfer dari bank. Dan kalau sudah diterima konfirmasi dari Bank of America, nanti di situ akan terbuka jadwal interviewnya. Gitu. Jangan lupa di scan bukti resitnya untuk bukti bahwa kamu udah bayar untuk berapa orang. 1, kamu dengan mungkin keluarga kamu atau mungkin kamu sendiri. Nah, di ustraveldocs.com ini satu akun itu bisa dipakai untuk satu keluarga barengan gitu. Nah, di schedule appointment itu tinggal satu orang aja yang daftarin appointmentnya mau kapan. Nanti bareng-bareng. Ada jamnya, available-nya kapan. Silakan diklik, pilih aja sendiri. Tapi nanti berangkatnya, datangnya bareng-bareng orang-orang yang sudah terdaftar di situ. Kemudian jangan lupa untuk di US Embassy nggak bisa ada orang yang nemenin atau kayak dampingin ikut masuk ke dalam tempat interview. Bahkan nggak boleh masuk ke dalam US Embassy-nya kalau namanya nggak masuk di daftar orang yang memang dischedulekan untuk diinterview pada tanggal tersebut. Kalau emang bener-bener urgent banget, sebenarnya bisa untuk email. Aku lupa ya emailnya kemana, tapi kayak harus panjang kali lebar kali tinggi gitu. Jadi kalau memang dischedulekan bareng ya sudah, memang harus orang itu aja yang harus boleh masuk ke US Embassy. Dan memang orang itu yang akan diinterview gitu, nggak boleh didampingin sama jasa apapun itu. Jadi kalaupun misal pakai jasa travel, untuk masuk ke dalam US Embassy-nya, masuk ke dalam US Embassy di depan nih, bahkan di security check-nya, dia akan nanya, ini yang mau pergi siapa aja? Dan kamu isi opsi untuk pengiriman paspor, atau visanya kan nanti ada di halaman paspor ya. Itu pilihannya bisa ke alamat rumah atau kantor atau ambil sendiri di FedEx Tebet. Kalau aku sih biasanya aku ambil sendiri aja di FedEx karena
Aku orangnya nggak bisa apa ya, kayak kalau ke rumah kan pengen nanya kalau ada apa-apa atau gimana informasi tuh nggak jelas gitu. Mending aku langsung ke FedEx-nya aja. Kalau aku mau nanya sesuatu bisa nanya di situ. Kalau misalnya mereka ada informasi apa, mereka ada tempel informasi di situ. FedEx-nya ada di Tebet, di seberangnya Mall Kota Casablanca. Jangan lupa ya dicek lagi DS160 confirmation letter di barcode-nya atau nomornya itu harus sama dengan appointment confirmation letter. Jadi setelah nanti schedule selesai, itu kan ada appointment confirmation letter. Jangan lupa di print. Dan harus make sure ya, DS160 confirmation letter sama appointment confirmation letter itu harus sama. Nah, yang dibawa pada saat nanti interview itu cuma DS160 confirmation letter, appointment letter per orang yang udah di print, terus sama paspor dan foto. Udah, cukup itu aja. Mereka udah punya datanya semua tentang kamu, dan gak perlu bawa sebendel bukti-bukti apalah itu, termasuk berapa berbulan-bulan rekening koran di print beratus-ratus lembar. Gak perlu, bener-bener cuma itu. Nanti di security check akan dicek, akan ditanya dulu pertama. Ditanya dulu yang mau pergi siapa, namanya siapa, orangnya siapa. Itu yang masuk hanya orang yang namanya ada di DS160 confirmation letter dan appointment confirmation letter. Selain itu, tunggu di luar. Dan waktu interview, santai aja. Kalau nggak punya niat buruk, kenapa harus takut? Ya kan? Oke, itu tips-tips atau hal-hal yang bisa kamu persiapkan sebelum kamu apply online untuk bikin US visa buat turis. Yuk, jalan-jalan ke Amerika. Oke deh, sampai ketemu di video selanjutnya. Makasih ya, dadah.